Kita lanjutkan kuliah kita masih di bab integral garis dan integral permukaan ya. Ini masih di integral garis nih ya. Misalkan kita punya suatu lintasan, sebut saja lintasannya C ya. Lintasan dengan persamaan parameter C itu katakanlah dari selang AB ke dimana nih lintasannya. Oke, di R3 aja lah ya. Tapi sebetulnya nggak harus di R3, boleh juga di R2 atau di Rn secara umum ya. Nah, terus kalau kita punya misalnya U sama dengan f, x, y, z, fungsi 3 variabel ya. Nah, kita bisa menghitung integral lintasan C, F, ds. Masih ingat ini apa? Ini adalah integral dari A sampai B F CT dikalikan dengan panjang dari C aksen T dt. Tahu nggak? Ya, dimana integral ini tergantung pada parameter C. Ya, kita lihat ada C aksen T. Ya, nah sementara kita tahu suatu lintasan itu bisa dinyatakan oleh beberapa persamaan parameter. Artinya persamaan parameter dari suatu lintasan itu tidak tunggal. Nanti kita lihat contohnya. Oke, sekarang kita lihat lagi kasus yang lain. Kalau misalnya kita punya medan vektor f, x, y, z. Ya, yang mana ini sama dengan f1, f2, f3 misalnya. Ya. Nah, integral garis atas C f dot ds ini kemarin juga udah kita bahas, ini sama dengan integral dari A sampai B f ct dot c aksen t dt. Ini juga sama ya, dalam integralnya muncul c. Sementara seperti yang tadi sudah saya sebutkan, lintasan C ini mungkin memiliki beberapa persamaan parameter. Kita lihat aja contohnya ya. Misalnya, kalau saya punya contoh ya, setengah lingkaran ini. Kita lihat di R2 aja lah ya biar gampang. Oke. Setengah lingkaran katakanlah ini. Ya, dari min 1 sampai 1. Sebetulnya ini juga berlaku untuk lintasan di R3 ya, tapi buat memudahkan penggambaran kita lihat aja di R2 dulu ya. Misalkan lintasannya seperti ini. Ya, jadi arahnya ke sana nih. Ya, ini persamaan lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1, tapi hanya untuk y yang positif saja. Ya. Nah, perhatikan di sini. Saya bisa menuliskan lengkungan ini dalam bentuk persamaan parameter C1T sama dengan cos pi min T I ditambah dengan sin pi min T J dengan T dari 0 sampai pi. Seperti itu. Jadi T-nya anggota selang tutup 0 sampai pi. Tapi saya juga bisa menuliskan persamaan parameter dari lengkungan C ini, lengkungan C ya, dengan persamaan parameter yang kedua ini, yaitu C2T sama dengan TI ditambahkan dengan akar 1 min T kuadrat J. Dengan J-nya dari min 1 sampai 1. Ya. Kalau kalian lihat nih, C1T sama C2T itu akan menghasilkan lintasan yang sama, yaitu lintasan C. Titik awalnya sama di min 1,0, titik akhirnya juga sama di 1,0. Jadi arahnya juga sama. Ya. Nah, sekarang pemilihan persamaan parameter ini apakah akan mempengaruhi
integral lintasan atau integral garis kita, karena dalam perhitungannya itu kan akan melibatkan CT ya. Nah, sebagai contoh nih ya, kalau misalnya saya punya medan vektor aja deh, F XY ini katakanlah sama dengan XI ditambah dengan YJ. Nah, sekarang kita hitung integral atas lintasan yang tadi, F ds. Ya. Nah, ini kalau kalian hitung nanti katakanlah dengan lintasan persamaan parameter yang pertama nih dengan C1T ya. Ini akan sama dengan integral dari 0 sampai pi F C1T dikalikan titik dengan C1 aksen T dt. Nah, ini nanti kalau kalian hitung ini hasilnya adalah 0. Ya, silakan dihitung. Nggak susah ini. Nah, terus kalau misalnya kita bisa juga menghitung integral C F ds ini dengan menggunakan persamaan parameter yang kedua, yaitu C2T. Ya, berarti ini kalau mengikuti definisinya ini jadi integral dari min 1 sampai 1 F C2T dot C2 aksen T dt. Nah, silakan dihitung ya sebagai latihan. Ini juga nanti nilainya adalah 0. Nilainya sama. Apakah ini kebetulan? Ya, atau sebetulnya integral ini betul-betul tergantung pada pemilihan parameternya. Nah, inilah yang akan kita bahas. Sekarang kita lihat dulu beberapa contoh lintasan dan persamaan parameternya. Ya. Saya ambil contoh, misalkan kita punya suatu persamaan parameter dari suatu lintasan C. Ya. Katakanlah C dari selang A, B ke mana? Ke R3 atau R2. Ya terserah, kalau lintasannya di R3 kita tulis ini R3, dan kalau di R2 ya kita tulis di R2. Ya bebas aja. Ya kita lihat aja kasusnya nanti. Ya, ini adalah persamaan parameter kurva C. Kita asumsikan kurvanya mulus ya. Kurva mulus C. Oke. Nah, sekarang yang pertama ya. Saya akan coba definisikan dulu yang namanya persamaan P. Ya. P ini sekarang saya bikin juga persamaan parameter ya. Tapi sekarang persamaan parameternya ini dari 01 ya, dari selangnya sekarang 01 ke R3 atau R2 tergantung dari C ya, R3 atau R2. Nah, sekarang saya definisikan PT itu sama dengan C ya, C-nya lintasan yang pertama tadi yang ini ya. C dari A tambah B min A kali T. Ya. Kalau kalian cek di sini P0 itu akan menghasilkan CA dan P1 itu akan menghasilkan CB. Ya. Dan ini ya, P dan C itu adalah menghasilkan lintasan C juga. Jadi P ini juga adalah persamaan parameter dari kurva C juga ya, persamaan itu dari lintasan C juga ya, persamaan parameter yang lain dari C. Nah, ini contoh ya. Jadi di mana dari suatu persamaan parameter kita bisa bikin persamaan parameter lain. Sekarang persamaan parameternya itu dari selang tutup 01 begitu. Ya. Kalau kita lihat contohnya apa nih? Contoh. Misalkan saya punya CT-nya itu adalah
seperempat lingkaran ini, cos T I ditambah dengan sin TJ dengan T-nya dari pi per 2 sampai pi. Nah, ini kan gambarnya adalah seperempat lingkaran di kuadran 2 ya, X, Y. Nah, ini seperti ini. Ya, ini 1, ini min 1. Jadi dia titik awalnya ada di 0,1 dan titik akhirnya di min 1,0. Arahnya ke sini. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat PT-nya apa. Ya. PT-nya itu adalah C dari A-nya di sini adalah pi per 2. Pi per 2 tambah B-nya adalah, maaf ini pi maksudnya ya. Oke. Ditambah dengan pi dikurangi pi per 2 kalikan T. Ya. Atau ini adalah C dari pi per 2 tambah pi per 2 T. Atau ini sama dengan C dari pi per 2 kali 1 tambah T. Oke. Yang mana ini jadinya apa? Ini nggak lain adalah cos dari pi per 2 kali 1 tambah T I ditambah dengan sin dari pi per 2 dikalikan dengan 1 tambah T C. Nah, ini adalah persamaan parameternya. Nah, kalau kalian cek ini adalah persamaan parameter dari kurva yang sama ya dengan CT. Ini oh ya T-nya ini dari 0 sampai 1 begitu. Ya. Oke. Jadi persamaan parameter ini menghasilkan lintasan yang sama dengan arah yang sama juga. Ya, arahnya juga sama. Titik awalnya di 0,1 dan titik akhirnya ada di min 1,0. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat yang berbeda nih, ya. Jadi tetap kita mulainya dari C, saya tulis lagi aja, ya. Ini dari A, B ke R2 atau R3, R3 atau R2, ya. Oke. Nah, sekarang kita mau definisikan C atau opposite ya. Jadi kebalikan, kebalikannya. Nah, saya definisikan ini adalah persamaan fungsi dari selang A, B ke R3 atau R2. Ini sama aja. Ya. Di mana sekarang C op T ini sama dengan C dari A tambah B dikurangi T. Nah, nanti kita bisa cek, oh ya ini T-nya juga sama dari A sampai B ya. T anggota A sampai B. Nah, ini bisa dicek bahwa lengkungan yang dihasilkan oleh C op ini akan sama dengan lengkungan C, tapi arahnya berlawanan. Ya, jadi arahnya berlawanan. Kita lihat contohnya ya. Misalnya saya punya persamaan parameter di R2 aja ya, biar gampang gambarnya. CT sama dengan, CT sama dengan T, T kuadrat. Nah, ini persamaan kurva parabola, katakanlah T-nya dari 0 sampai 2 deh. Gitu ya. Nah, jadi gambarnya kan gini. Ini 2, ini 1, ya ini 1. Jadi gambarnya adalah parabola seperti ini. Ya, dengan T-nya dari 0 sampai 2. Arahnya kemana? Perhatikan C0 itu adalah di 0,0. Ya, dan C2 itu di 2,4. Jadi arahnya ke sini ya.
Ya, arahnya dari 0,0 ke 2,4. Nah, sekarang coba kita lihat COP-nya apa. COP T itu sama dengan C dari di sini A-nya 0 dan B-nya 2, berarti 2 dikurangi T. Seperti itu. Ya, tadi CT-nya adalah T, T kuadrat. Berarti ini adalah sama dengan 2 min T, 2 min T kuadrat. Ini adalah COP-nya. Ya, dengan T-nya dari mana ke mana? Tentu saja sama dari 0 sampai 2 gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat ya, COP ini akan menghasilkan kurva yang sama, yaitu parabola juga. Ya, parabola juga. Tapi coba perhatikan COP 0 itu adalah 2,4 dan COP 2 itu adalah 0,0. Jadi kurvanya sama-sama kurva Y sama dengan X kuadrat, tapi sekarang arahnya yang berbeda. Sekarang dia arahnya ke sini. Dari titik awalnya di 2,4 dan titik akhirnya adalah di 0,0. Jadi kurvanya sama tapi orientasinya atau arahnya yang berbeda. Contoh lain yang akan kita lihat di sini sekarang adalah ini. Ya, contoh lagi. Pakai hitam aja ya biar enak. Nah, misalnya kita punya persamaan parameter C1T itu sama dengan cos T, sin T atau cos TI tambah sin TJ. Ya, dengan T dari 0 sampai 2pi. Nah, ini lintasannya berbentuk apa? Berbentuk lingkaran, betul. Dan lingkarannya itu penuh, ya. Lingkaran, titik awalnya adalah di 1,0. Titik akhirnya juga di 1,0. Jadi dia akan berbentuk lingkaran seperti ini. Oke ya, arahnya ke sana ya. Oke. Lengkungannya lingkaran ini. Nah, sekarang kalau saya tuliskan C2T itu sama dengan cos 2T, sin 2T. Dengan T-nya sekarang dari 0 sampai 2pi juga. Ya, maka lengkungan yang dihasilkan itu juga akan sama. Akan berbentuk lingkaran, ya. Titik awalnya di 1,0, titik akhirnya juga di 1,0. Tapi ini adalah lintasan yang berbeda. C1T dan C2T itu adalah persamaan parameter dari lintasan yang berbeda. Kenapa? Karena C1 itu hanya berputar 1 kali saja. Ya, sementara C2T dia berputarnya 2 kali. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa lintasan yang dihasilkan dari persamaan parameter C1T dan C2T ini sama. Itu tidak sama sebetulnya. Ya. Nah, jadi untuk kasus ini dia bukan berasal dari lengkungan yang sama. Nah, ini akan kita rangkum ya, bukan kita rangkum sih, kita akan menuliskan suatu teoremanya terkait dengan integral garis maupun integral lintasan atas suatu lengkungan. Jadi misalkan C1T dan C2T ini adalah persamaan-persamaan parameter dari lengkungan C. Dengan orientasi atau arah yang sama. Ya, jadi titik awal dan titik akhirnya sama, ya. Nah, maka apa yang kita punya, ya? Kalau kita hitung integral dari C tapi kita menggunakan persamaan parameter yang pertama, ya, dari f dot ds, ya. Nah, ini akan sama saja dengan kita membuat integral garis tapi menggunakan persamaan parameter yang lain. Ya, tapi dia merepresentasikan lengkungan yang
sama seperti itu untuk medan vektor F. Nah, demikian juga untuk integral lintasan. Ya, integral lintasan juga sama. Dia tidak akan tergantung pada pemilihan persamaan parameternya. Ya, F ds. Ini saya sebut saja C1T untuk menandakan dia pakai persamaan parameter yang pertama. Ini akan sama dengan integral F ds dengan menggunakan persamaan parameter yang kedua. Untuk fungsi n variabel, n-nya di sini mau 2 atau 3 ya. Nah, jadi teoremanya bilang seperti ini ya. Jadi dia tidak tergantung kepada pemilihan persamaan parameternya. Begitu. Hal yang lain lagi adalah kalau misalnya kita punya suatu lengkungan, katakanlah ini lengkungan C gitu. Ya, ini C. Ini adalah titik titik awalnya dan ini adalah titik akhirnya. Gitu ya. Nah, kita bisa definisikan min C ini sebagai lengkungan yang sama tapi arahnya berbeda. Ya. Jadi kalau min C itu arahnya berlawanan. Ya. Jadi titik awalnya di CB dan titik akhirnya di CA. Nah, kalau ini yang kita punya ya. Nah, maka integral F ds atas C itu akan sama dengan minus dari integral min C F ds. Seperti itu. Demikian juga dengan integral lengkungan juga sama. Selain itu, kalau misalnya C-nya sekarang merupakan penjumlahan dari sub-sub lintasan lainnya. Jadi kalau saya tulis C misalkan sama dengan C1 tambah C2 tambah sampai Cn, n-nya bisa berapa aja ya. Sebagai contoh misalnya gini, kalau saya punya lintasan C1 ini ya, ini titik awalnya di sini, kemudian titik akhirnya di sini. Nah, kemudian ini dilanjutkan oleh katakanlah C2 gitu. Terus dilanjutkan lagi dengan C3. Nah, jadi ini C-nya di sini adalah C1 tambah C2 tambah C3. Jadi dengan masing-masing C1, C2, C3 itu adalah lintasan yang mulus ya. Jadi CI dengan CI ini lintasan mulus. Ya. Nah, maka kita bisa mengintegralkan medan vektor F ds integral garisnya atas C gitu ya sebagai penjumlahan dari masing-masing integral atas lintasan mulus ini. Jadi integral C1 F ds ditambah dengan sampai integral F ds Cn. Demikian juga kalau kita punya fungsi n variabel ya, integral lengkungan ya, integral atau integral lintasan ya. Jadi integral C dari F ds ini juga sama dengan integral C1 F ds ditambah dengan sampai integral Cn F ds gitu. Oke. Nah, kita lanjutkan materinya. Sekarang kita mau melihat integral garis pada medan vektor konservatif atau medan vektor gradien. Ada yang masih ingat apa itu medan vektor konservatif? Medan vektor konservatif atau disebut juga sebagai medan vektor gradien. Nah, jadi definisinya itu adalah medan vektor F, katakanlah medan vektornya di R3 gitu ya. Ini juga bisa berlaku untuk di R2 ya. Itu disebut medan vektor. Ingat ini medan vektor ya, jadi oke dijelasin aja deh. Jadi F X Y Z ini akan sama dengan F1 X Y Z
F2 XYZ, F3 XYZ seperti ini ya. Nah, ini disebut medan vektor konservatif atau medan vektor gradien. Apabila terdapat fungsi 3 variabel, atau kalau ini medan vektornya di R2 maka fungsinya adalah fungsi 2 variabel ya, tapi ini fungsi 3 variabel aja dulu. Fungsi 3 variabel F ya, sehingga si medan vektor F ini merupakan gradien dari F. Masih ingat gradien itu apa? Ini nggak lain adalah do F do X I ditambah dengan do F do Y J ditambah dengan do F do Z K ya. Nah, jadi F1-nya itu adalah do F do X, F2-nya itu adalah do F do Y, dan F3-nya itu adalah do F do Z ya. Nah, jadi kalau kita bisa menemukan suatu fungsi 3 variabel sehingga medan vektor kita itu adalah gradien dari F tersebut, maka kita katakan medan vektornya itu adalah medan vektor konservatif atau medan vektor gradien. Kita lihat contohnya ya. Kalau misalnya saya punya apa nih? Contoh ya. Misalkan saya punya F X, Y, Z, begitu medan vektornya itu adalah apa nih? 3X kuadrat Y tambah 2Z I ditambah dengan X pangkat 3 ditambah dengan 2Y J ditambah dengan 2X K. Sekarang kita mau cek apakah medan vektor ini adalah medan vektor konservatif atau medan vektor gradien. Kalau iya, berarti ada fungsi 3 variabel F ya. Apakah ada Fxyz sehingga medan vektor kita ini adalah gradien dari F ya. Kalau ada berarti do F do X itu akan sama dengan 3X kuadrat Y ditambah 2Z. Nah, kalau ini yang terjadi, maka kita dapatkan Fxyz-nya itu akan merupakan integral sama dengan integral dari 3X kuadrat Y tambah 2Z dx gitu kan. Nah, ini berarti akan sama dengan berapa? X pangkat 3Y ditambah dengan 2XZ 2XZ ditambah dengan suatu konstanta, tapi konstantanya di sini konstanta dengan variabel Y dan Z karena di sini integralnya kan atas X saja ya. Berarti masih ada variabel yang lain yaitu Y dan Z. Nah, Fxyz-nya akan berbentuk seperti ini. Oke. Nah, dari sini kita dapatkan do F do Y-nya ya. Do F do Y itu akan sama dengan berapa? X pangkat 3 ditambah 2XZ nggak ada ya, ditambah do K do Y. Ini atas Y dan Z. Nah, tapi do F do Y ini tentu saja harus sama dengan X pangkat 3 ditambah dengan 2Y.
seperti itu. Ya, artinya di sini kita dapatkan bahwa do K, do Y, yang mana ini fungsinya dari Y dan Z itu sama dengan 2Y. Akibatnya, kita lanjutkan ya, K, Y, Z ini akan sama dengan integral dari 2Y dy. Yang mana ini sama dengan Y kuadrat ditambah dengan, sekarang karena ini KYZ, Y-nya udah muncul, berarti tinggal konstan, tapi sekarang atas Z saja, begitu. Ya, oke. Nah, selanjutnya berarti kita dapatkan fxy kita sekarang, ya. Fxy kita berarti sama dengan, ya, fxyz kita ini akan sama dengan x pangkat 3y ditambah dengan 2xz ditambah dengan kyz-nya sekarang adalah y kuadrat tambah kz, begitu. Nah, sekarang kita lihat do z do x, do f do x, ya. Do f do x-nya di sini apa? Do f do z-nya di sini sama dengan adalah 2x ditambah dengan do K do Z. Ya. Sementara ini harus sama dengan apa? Ini harus sama dengan ini 2x. Ya, kalau F-nya adalah medan vektor gradien. Jadi ini maunya sama dengan 2x. Nah, kalau ini yang terjadi berarti do K Z do Z ini harus sama dengan 0. Artinya KZ-nya itu adalah suatu konstan, tidak mengandung variabel Z. Nah, jadi dari sini kita dapatkan bahwa fxyz-nya itu adalah x pangkat 3y ditambah 2xz ditambah y kuadrat ditambah dengan k. Nah, jadi fungsi fxyz ini mempunyai gradien f, ya. Jadi kita dapatkan di sini bahwa gradien dari f ini enggak lain adalah medan vektor kita. Nah, jadi kesimpulannya adalah medan vektor kita ini adalah medan vektor gradien. Ya, jadi ini adalah medan vektor gradien. Selanjutnya kita ingin lihat, kalau kita punya medan vektor gradien, ya, nah lalu kita mau mencari integral garisnya nih atas suatu lintasan C, apa yang terjadi? Idenya itu adalah dari teorema dasar kalkulus 2, ya. Kalau kita masih ingat teorema dasar kalkulus 2 untuk fungsi satu variabel, ya, integral dari A sampai B f aksen x dx ini nggak lain adalah fb dikurangi fa. Ya, ini adalah teorema dasar kalkulus 2 untuk fungsi satu variabel. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau menghitung integral C dari gradien f ds, begitu. Ya. Nah, apakah kita bisa mendapatkan sesuatu yang mirip dengan teorema dasar kalkulus 2 ini? Ya, jawabannya iya. Ya, saya tuliskan dulu teoremanya. Ya. Teorema. Jadi teoremanya berbunyi, misalkan kita punya f dari R3 ke R. Nah, ini bisa, maaf. Ini bisa juga fungsinya dari R2 ke R, ya. Nggak harus dari R3 ke R. Di mana f ini diferensiabel, katakanlah di suatu daerah D.
D-nya ada di mana nih? Ya tentu saja subhimpunan dari R3 ya. Dan sekarang kalau misalnya kita punya lintasan mulus C. Ya, C-nya itu adalah lintasan mulus di D ya, dengan persamaan parameter katakan saja C begitu ya. C-nya misalnya dari A, B ke D karena lintasan kita ada di D. Oke. Nah, maka ya kalau kita integralkan medan vektor gradien kita yaitu gradien F atas lintasan C, jangan lupa ini ada ds-nya. Nah, maka ini enggak lain adalah FCB dikurangi dengan FCA seperti itu. Oke. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Kita lihat buktinya. Ya. Sekarang kalau misalnya saya definisikan fungsi dari real ke real, saya tulis aja fungsinya f di sini ya. Dari real tepatnya dari selang AB ke real. Ya, selang AB-nya itu daerah definisi dari parameter C ya. Nah, definisinya bagaimana? FT itu kita definisikan sebagai F dari CT. Ya, C-nya itu adalah persamaan parameter lintasannya ya. Atau ini bisa juga ditulis sebagai F komposisi C dikenakan pada T seperti itu. Oke. Nah, karena F-nya ini diferensiabel di D ya, maka F besar ini juga akan diferensiabel di D dan F aksen T-nya ini nilainya akan sama dengan dari aturan rantai kita dapatkan ini adalah gradien F dikenakan pada CT dikalikan titik dengan C aksen T, turunan dari C di T. Nah, ini adalah F aksen T. Oke, nah sekarang kita hitung integral garisnya ya. Integral atas C gradien F ds. Nah, ini sama dengan ya dari definisi integral garis ini adalah integral dari A sampai B gradien F, ingat gradien F di sini adalah medan vektornya C T dikalikan titik dengan C aksen T dt. Ya. Nah, tapi gradien FCT dikalikan titik dengan C aksen T itu enggak lain adalah ini kan? Ya. F aksen T. Jadi ini enggak lain adalah dari integral A sampai B F aksen T dt. Nah, kita pakai teorema dasar kalkulus 2 kita. Ya. Berarti ini akan sama dengan FB dikurangi FA. Oke. Nah, tadi definisi F-nya apa? FT itu adalah FCT. Jadi ini enggak lain adalah sama dengan F kecil CB dikurangi dengan F kecil CA sesuai dengan teorema kita ya. Jadi ini terbukti. Nah, artinya apa? Ya. Artinya kalau kita mau mengintegralkan medan vektor ya, maka medan vektor gradien, maka nilainya itu bisa langsung dilihat seperti ini. Seperti teorema dasar kalkulus 2 gitu. Ya. Inilah akhir dari subbab tentang integral garis. Nanti kita akan masuk ke subbab berikutnya tentang parameterisasi permukaan. Terima kasih.